Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan materi salah satu dari bagian mata kuliah Patient Safety. Materi yang akan saya berikan pada hari ini adalah tentang aspek keamanan dari penggunaan obat bahan alam. Jadi siapa saja yang bertanggung jawab terhadap efektivitas dan keamanan dari obat bahan alam? Apakah hanya produsen obatnya saja, ataukah juga instansi yang membuat regulasi, yaitu bisa BPOM, bisa juga Kemenkes gitu, atau bisa juga tenaga kesehatan yang berada di lingkungan masyarakat sekitar. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan siapa saja pihak yang berperan terhadap aspek keamanan dari penggunaan obat bahan alam, terlebih dahulu saya jelaskan secara singkat terkait profil nilai ekonomi dari obat bahan alam. Terjadi peningkatan nilai ekonomi dari penggunaan obat bahan alam dari tahun 2017 ke tahun 2023, dan jenis produk di sini yang dipakai tidak hanya yang ditujukan untuk pengobatan atau biasanya disebut dengan herbal pharmaceutical, tapi juga herbal functional food, juga, termasuk ada herbal beauty product dan ada herbal dietary supplement. Nah, apa yang termasuk pada herbal pharmaceutical? Yang termasuk pada herbal pharmaceutical contohnya adalah produk-produk yang terregistrasi sebagai obat tradisional atau jamu, OHT ataupun fitofarmaka. Itu masuk pada herbal pharmaceutical. Kemudian apa yang masuk dalam herbal functional food? Herbal functional food dan herbal beauty product, kemudian herbal dietary supplement, ini masuk dalam suplemen kesehatan. Ya, jadi kalau di Indonesia ini masuk dalam suplemen kesehatan. Contohnya herbal functional food adalah sirup yang mengandung ekstrak echinacea. Ya, misalnya saja paling mudah Imbus atau Immunos. Produk tersebut bukan merupakan jamu, bukan merupakan OHT, dan bukan merupakan fitofarmaka, tapi merupakan suplemen kesehatan. Yang termasuk herbal beauty product, misalnya slimming tea. Kemudian yang termasuk dietary supplement, ya, yang termasuk dietary supplement misalnya minuman susu kedelai, ya. Itu adalah contoh-contoh produk yang bahan bakunya adalah dari bahan alam. Jadi tidak hanya berupa obat saja, tapi suplemen kesehatan masuk di situ, ya. Selain dikelompokkan berdasarkan kategori jenisnya, apakah dia herbal pharmaceutical ataukah dia suplemen kesehatan, juga dikelompokkan berdasarkan tanaman apa yang paling banyak digunakan pada komposisi produk obat bahan alam tersebut. Ada beberapa jenis tanaman, ada Vaccinum macrocarpon. Ini adalah tanaman dengan tinggi kandungan resveratrol. Beberapa tahun terakhir resveratrol itu sangat booming sebagai agen antioksidan. Kemudian selain itu ada Echinacea. Echinacea ini juga sudah lama sekali sangat terkenal sebagai tanaman yang berfungsi sebagai imunostimulan. Kemudian ada Curcuma longa, ada Camellia sinensis, ada Actaira semosa. Actaira semosa ini banyak dipakai untuk perempuan yang telah mengalami menopause, ya, jadi untuk membantu meningkatkan kadar hormon estrogen dalam tubuh. Kemudian aloe vera. Aloe vera ini banyak sekali terdapat pada herbal beauty product. Kemudian ada Zingiber officinalis, Cocos nucifera. Cocos nucifera ini dalam bentuk virgin coconut oil, ya. Ini masuk dalam suplemen kesehatan. Nah, ini jenis-jenis tanaman yang banyak sekali digunakan sebagai bahan baku pada produk obat bahan alam yang beredar di dunia. Nah, kemudian juga dibedakan berdasarkan jalur distribusinya. Jadi bisa saja obat-obat produk bahan alam tersebut didistribusikan melalui jalur resmi di apotek ataupun di rumah sakit, ya. Tapi bisa juga melalui jalur e-commerce, ya. Dan ketika sudah melalui jalur
e-commerce, maka akan sangat sulit sekali untuk mengendalikan aspek keamanannya. Kemudian ini negara yang menggunakan, jadi hampir semua negara di dunia menggunakan obat bahan alam. Kemudian produsen obat bahan alam terbesar di dunia itu sebagian besar dari Cina, India, dan Korea, ya. Nah, kenapa sih kok kita perlu mempelajari tentang aspek keamanan dari penggunaan obat bahan alam, ya? Ada beberapa hal yang menyebabkan kita perlu mempelajari aspek keamanan penggunaan obat bahan alam. Yang pertama yaitu tingginya angka pemalsuan dari obat bahan alam. Yang kedua yaitu banyaknya produk ilegal yang beredar di Indonesia. Yang ketiga yaitu klaim yang berlebihan. Klaim di sini bisa klaim yang tertulis di indikasinya atau klaim pada saat mereka membuat iklan. Yang keempat yaitu sulitnya melakukan standarisasi dari bahan baku. Kemudian yang kelima yaitu kurangnya kewaspadaan masyarakat terhadap risiko efek samping dari penggunaan obat-obat bahan alam. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah adulteration product atau pemalsuan dari produk bahan alam. Ada beberapa jenis pemalsuan yang dimaksud. Yang pertama adalah produk obat bahan alam yang mengandung tanaman-tanaman atau komposisi yang tidak diizinkan oleh BPOM. Apa saja? Misalnya jamu yang dia mengandung ekstrak atau Simplicia Cinchona succirubra. Cinchona succirubra itu adalah tanaman penghasil quinin, ya. Quinin itu kan obat anti malaria, ya. Kalau derivatnya sekarang yang beredar adalah kloroquine ataupun dihidrokloroquine. Nah, kenapa Cinchona succirubra ini tidak boleh dipakai dalam bentuk ekstrak atau simplicianya? Karena selain terdapat senyawa quinin di dalamnya, ternyata di dalam tanaman Cinchona succirubra ini juga terdapat senyawa quinidin. Nah, quinidin ini merupakan bentuk racemate dari quinin, namun aktivitas farmakologinya tidak sebagai anti malaria, melainkan sebagai anti aritmia. Jadi ketika Cinchona succirubra ini digunakan dalam bentuk ekstrak atau simplicia, maka quinin dan quinidin akan tetap berada di dalam ekstrak atau simplicia tersebut, ya. Sehingga salah satu efek sampingnya adalah pasien pasti akan mengalami aritmia, gangguan dari ritme jantung. Kemudian ada lagi tanaman Indonesia yaitu Strychnos nux vomica, ya, atau jenis bidara. Nah, Strychnos nux vomica ini juga tidak boleh digunakan sebagai bahan baku obat bahan alam. Kenapa? Karena di dalamnya ada senyawa strychnine yang jika dikonsumsi dia bisa menyebabkan paralisis atau kelumpuhan. Nah, selain dari tanaman-tanaman, juga ada beberapa bahan baku yang tidak diizinkan ada pada produk obat bahan alam. Bahan tambahan, ya, maksud saya. Yang pertama adalah etanol. Etanol ini sebenarnya merupakan eksipien pada proses ekstraksi dan pasti dia akan diuapkan. Pasti etanol tersebut akan diuapkan sebelum masuk ke tahap produksi. Namun sebelum masuk ke tahap produksi harus diukur dulu berapa ppm kadar etanolnya. Selain etanol juga bahan yang tidak boleh ditemukan pada produk obat bahan alam adalah logam berat, ya. Kemudian residu pestisida, kemudian mikroorganisme atau jenis bakteri ataupun kapang, ya. Nah, bahan-bahan yang terlarang pada produk obat bahan alam ini bisa saudara dapatkan di kriteria tentang di aturan BPOM, ya, kriteria dari obat bahan alam Indonesia.
Oke, kemudian pemalsuan yang kedua adalah different species. Jadi dua spesies yang berbeda dijadikan dalam satu bahan baku. Jadi misalnya gini, misalnya saudara mau membuat kapsul yang isinya adalah ekstrak temulawak. Nah, secara organoleptis, ekstrak temulawak ataupun simplicia temulawak itu mirip sekali dengan simplicia atau ekstrak kunyit. Namun dari segi harga tentu saja yang temulawak lebih mahal. Nah, kalau produsennya curang, mereka bisa saja mencampur ekstrak temulawak dengan ekstrak kunyit. Ya, jadi dua spesies yang berbeda. Nah, jadi salah satu cara untuk mendeteksi hal tersebut adalah ya bisa dilakukan analisis dengan menggunakan KLT. Ya. Kemudian selain dari kurkuma bisa juga dari tanaman menta ya. Misalnya menta piperita dipalsukan dengan cara penambahan menta arvensis ataupun menta spicata. Menta piperita itu paling mahal dibandingkan dengan menta arvensis atau menta spicata karena kandungan mentol dan carvacolnya lebih tinggi dibandingkan dua jenis menta yang lainnya. Kemudian pemalsuan yang berikutnya adalah produk bahan alam yang mengandung BKO atau bahan kimia obat. Ya, ada beberapa jenis bahan kimia yang sering ditambahkan pada obat bahan alam. Nanti akan kita bahas pada slide berikut. Nah, oke, kita masuk pada BKO atau bahan kimia obat. BKO di sini berupa senyawa sintesis atau senyawa isolat dari tanaman yang merupakan bahan baku untuk konvensional drug. Ya. Kemudian yang ditambahkan pada produk obat tradisional itu bisa berupa bahan kimianya. Jadi misalnya serbuk paracetamol, serbuk aspirin, serbuk dexamethasone, serbuk ciproheptadin dan lain sebagainya, atau bisa juga obat jadi. Obat jadi di sini berarti tablet paracetamol, kemudian tablet prednison, tablet dexamethasone dan lain sebagainya. Ya. Dan penambahan yang dilakukan oleh produk tersebut biasanya tanpa perhitungan dosis yang jelas ya. Jadi suka-suka mereka aja nambahinnya seberapa banyak ke dalam campuran obat tradisional tersebut. Nah, kenapa sih BKO ini kok masih ditemukan di pasaran? Yang pertama bisa jadi karena rendahnya kepatuhan produsen terhadap ketentuan CPO/TB ya. Kemudian yang kedua bisa jadi karena ada kompetisi yang tidak sehat. Jadi misalnya ingin produknya laku keras gitu ya, sehingga ditambahkan BKO. Nah, penyebab yang dialami oleh produsen ini juga ternyata sinergi dengan penyebab yang dialami oleh masyarakat. Jadi beberapa komponen masyarakat itu menginginkan mengkonsumsi jamu, tapi yang onset of action-nya itu atau efek farmakologinya itu langsung muncul atau lebih cepat onset of action-nya. Padahal seperti kita tahu jamu itu onset of action-nya pasti lebih lama dibandingkan konvensional drug. Contoh paling mudah, saudara kalau sakit gigi minum natrium diklofenak setengah jam atau 1 jam kemudian pasti sudah hilang nyeri giginya. Bahkan kalau ada bengkak, ya itu bengkaknya pasti udah kempes. Nah, tapi kalau saudara menggunakan obat tradisional ya, misalnya yang dikonsumsi adalah jahe dan clove oil atau minyak cengkeh, belum tentu 1 jam kemudian nyeri gigi dan bengkaknya hilang. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, penambahan BKO di sini berbahaya karena takarannya itu tidak jelas ya, dan pada pemakaian jangka panjang dia akan menimbulkan efek samping yang sangat potensial. Nah, kita masuk pada contoh jamu atau obat tradisional apa saja yang sering ditambahkan BKO.
Yang pertama adalah jamu pelangsing. Jenis BKO yang sering ditambahkan pada jamu pelangsing adalah furosemid, kemudian ada sibutramid. Ya. Jadi efek sampingnya apa? Kalau pasien mendapatkan jamu yang isinya furosemid, ya dia akan mengalami furosemid itu diuretik, jadi pasien akan mengalami gangguan elektrolit. Yang berbahaya adalah kalau dia mengalami hipokalemi. Kemudian jamu yang digunakan untuk meningkatkan nafsu makan, ini biasanya pada anak-anak ya. Apa yang ditambahkan? Yang ditambahkan adalah jenis antihistamin ciproheptadin. Kemudian jamu untuk afrodisiaka atau obat kuat. Yang sering ditambahkan adalah sildenafil sitrat ya. Nah, padahal seperti saudara ketahui, sildenafil sitrat itu range dosisnya itu sangat salah satu obat yang range dosisnya itu kecil ya, sehingga ketika dosisnya itu melenceng sedikit saja maka efek sampingnya sudah langsung muncul, sudah bisa langsung tampak. Salah satunya adalah depresi sistem saraf pusat. Kemudian jamu pegelinu ya, ini biasanya ini paling sering nih yang ditambahkan BKO. Jamu pegelinu, asam urat, encok rematik. Apa jenis BKO yang ditambahkan? Jenis BKO yang ditambahkan adalah non-steroid analgesik ataupun non-steroid antiinflamasi ya. Jadi bisa piroxicam, kemudian bisa natrium diclofenac, bisa dexamethasone, bisa metilprednisolon ya. Kemudian ini yang menghilangkan sakit ini masuk ke pegelinu juga. Kemudian jamu untuk asma ini biasanya ditambahkan teofilin atau aminofilin ya. Kemudian jamu untuk meningkatkan stamina tubuh. Nah, apa yang sering ditambahkan? Yang sering ditambahkan adalah ephedrine dan ataupun pseudoephedrine. Karena itu sejak tahun 2015 kalau tidak salah ya, pseudoephedrine dan ephedrine itu tidak boleh diproduksi dalam bentuk tunggal, harus dikombinasi dengan obat yang lain, misalnya pseudoephedrine plus antihistamin gitu ya, karena memang sering disalahgunakan untuk meningkatkan stamina pseudoephedrine dan ephedrine ini. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi BKO? Cara yang paling mudah ada yang ideal tentu saja harus dilakukan identifikasi secara spesifik ya di lab. Jadi BKO apa yang ditambahkan pada jamu tersebut. Kemudian bisa dari organoleptisnya. Kemudian bisa juga dilihat dari bagaimana onset of action-nya. Hampir bisa dipastikan kalau di jamu tersebut mengandung BKO, pasti onset of action-nya akan sangat cepat, setengah jam atau 1 jam kemudian sudah kerasa. Jadi pasiennya misalnya nyeri karena asam urat gitu ya. Nah, kalau dia mengkonsumsi jamu yang ada BKO-nya, setengah jam atau 1 jam kemudian nyeri asam uratnya akan langsung hilang. Nah, apa bahayanya BKO? BKO ini berbahaya karena yang pertama takaran dosisnya itu enggak jelas. Kemudian karena masyarakat itu merasa obat ini berkhasiat, pasti mereka akan menggunakan dalam jangka waktu panjang. Ya, jadi efek samping yang muncul dari penggunaan BKO itu tergantung dari jenis BKO-nya apa, lama konsumsinya, berapa lama mereka sudah menggunakan obat tersebut, kemudian cara penggunaannya. Yang paling sering muncul kejadian terhadap obat tradisional yang mengandung BKO ini adalah obat tradisional yang diklaim untuk asam urat atau pegelinu. Jadi paling sering efek samping yang muncul itu adalah pendarahan pada saluran pencernaan dan gangguan fungsi gangguan fungsi ginjal. Dan kedua efek samping ini baru dirasakan itu ketika sudah menjadi kronis. Jadi misalnya pada pendarahan saluran pencernaan itu biasanya pasien baru aware kalau sudah kemudian yang gangguan fungsi ginjal itu pasien biasanya baru tahu kalau gangguan fungsi ginjalnya udah sampai di stage 4 atau stage 5, di mana
Kalau posisinya sudah di situ, pasien udah harus hemodialisa ya. Nah, itu bahaya dari penambahan BKO pada jamu obat tradisional. Oleh karena itulah pemerintah dalam hal ini BPOM ya selalu melakukan sidak ya, baik itu sidaknya dilakukan di produsen atau di penjual obat ya. Nah, dari sidak itulah atau dari informasi ya dari negara tetangga, BPOM akan mengeluarkan public warning. Produk-produk apa saja yang di dalamnya mengandung BKO ya. Kemudian produk tersebut produsen atau distributornya siapa, negara asalnya mana, begitu. Dia sudah terdaftar di BPOM atau belum ya. Oke, ini public BKO. Kemudian yang kedua adalah illegal product. Illegal product ini adalah produk yang beredar di Indonesia namun tidak memiliki nomor izin edar dari BPOM. Illegal product ini bisa berupa produk impor atau produk dalam negeri ya. Untuk produk impor sendiri, sebenarnya sudah ada peraturan BPOM nomor 27 tahun 2013 itu tentang pengawasan pemasukan obat dan makanan ke dalam wilayah Indonesia. Hingga tahun 2010 sampai saat ini juga terjadi penurunan jumlah illegal produk yang beredar di Indonesia. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah klaim yang berlebihan. Klaim yang berlebihan ini bisa berupa klaim yang tertulis di indikasi, jadi pada label atau kemasan obat tersebut, atau bisa juga klaim pada saat pengiklanan. Nah, bagaimana sebenarnya klaim yang ideal untuk jamu, OHT ataupun fitofarmaka? Ya, seperti yang saudara ketahui, jamu itu kan dia dipakai secara empiris ya. Bahan bakunya tidak harus terstandar, tapi aman. Ya, jadi tidak harus menentukan berapa markernya, tapi harus diketahui dia ada residu pestisida, ada cemaran mikroba, ada cemaran logam berat atau tidak. Nah, jamu itu klaimnya harus disertai dengan kalimat secara tradisional digunakan untuk menurunkan tekanan darah, atau secara tradisional digunakan untuk melegakan tenggorokan, atau secara tradisional digunakan untuk mengatasi batuk. Gitu. Jadi ada statement di situ bahwa produk tersebut, tanaman obat tersebut baru digunakan secara empiris. Kemudian OHT ini klaimnya adalah dari data uji in vivo ya, dan bahan bakunya sudah terstandar. Kemudian fitofarmaka ini juga klaimnya dari uji klinis dan bahan bakunya juga sudah terstandar. Untuk OHT dan fitofarmaka ini pada indikasinya, klaim indikasi ini sudah bisa menyebutkan secara spesifik. Misalnya fitofarmaka yang di situ mengandung seledri dan kumis kucing. Indikasinya menurunkan tekanan darah, begitu. Oke, ini terkait dengan. Kemudian hal berikutnya adalah keterbatasan standarisasi dari bahan baku produk obat bahan alam. Ya. Di antara jamu OHT dan fitofarmaka yang harus distandarisasi bahan bakunya memang cuma OHT dan fitofarmaka ya. Namun standarisasinya sendiri itu lebih kompleks dibandingkan dengan conventional drug ya. Nah, setelah bahan baku dilakukan standarisasi ya sudah terstandar, baru tahapan berikutnya adalah bagaimana membuat produk tersebut juga terstandar melalui pelaksanaan CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional dengan baik. Nah, faktor yang berikutnya adalah kurangnya kewaspadaan publik terhadap risiko efek samping penggunaan obat tradisional. Nah, karena obat tradisional ini digunakan secara empiris ya dan secara turun-menurun, maka ada klaim di masyarakat bahwa
tanaman obat itu aman digunakan. Padahal belum tentu, tergantung bagaimana kondisi individu yang menggunakan tanaman obat tersebut. Misalnya, pasien hipertensi dia mengkonsumsi amlodipin dan captopril. Kemudian dapat informasi dari tetangganya kalau hibiscus subdariva atau rosella itu bisa untuk menurunkan tekanan darah. Terus minumlah dia bersamaan itu amlodipin, captopril, dan hibiscus subdariva atau rosella. Setelah mengkonsumsi bersamaan, pasiennya mengalami shock hipotensi. Nah, ya kan berarti itu adalah salah satu kejadian efek samping dari penggunaan tanaman obat, ya. Nah, karena kurangnya kewaspadaan inilah yang menyebabkan laporan terkait efek samping obat tradisional di Indonesia itu sangat rendah sekali. Jadi jarang sekali laporan ke BPOM itu tentang efek samping dari obat dari tanaman obat. Nah, kita masuk pada siapa saja yang bertanggung jawab terhadap aspek keamanan dari obat bahan alam. Jadi dimulai dari jalur yang paling hulu, ya, yaitu pada proses pembuatan. Nah, pada proses pembuatan di sini berarti di situ ada produsennya, ya. Jadi bagaimana produsen tersebut melaksanakan CPOTB sehingga bisa menjamin bahwa produk yang mereka jual itu memenuhi aspek keamanan dan efektivitas. Kemudian, antara produsen dan pihak berikutnya yaitu BPOM atau pemerintah, ini tidak bisa dipisahkan juga karena BPOM itu membuat peraturan atau kebijakan yang ditujukan kepada produsen obat bahan alam dalam rangka menjamin mutu dan kualitas obat bahan alam, ya. Jadi mulai dari proses tahapan untuk menjamin keamanan penggunaan obat bahan alam itu mulai dari proses pembuatan oleh produsen obat, kemudian pihak pembuat regulasi dalam ini BPOM dan Kemenkes, ya. Kemudian tenaga kesehatan, kita akan bahas lebih detail terkait dengan peran apoteker. Kemudian yang berikutnya adalah masyarakat. Masyarakat berperan di mana? Masyarakat berperan pada pharmacovigilance terkait dengan pelaporan adanya efek samping, ya. Nah, berikutnya adalah quality control dan quality assurance dari obat tradisional. Ini adalah aspek penjaminan keamanan dari obat bahan alam di sektor industri, ya. Nah, quality control dan quality assurance ini dilakukan untuk menjamin bahwa produk tersebut tidak toksik. Taunya dari mana? Ya, taunya dari penetapan parameter spesifik ataupun non spesifik. Kemudian evaluasi produk akhir bisa meliputi kandungan senyawa markernya. Kalau di situ ada senyawa toksik yang spesifik, itu juga harus diukur sudah memenuhi batas minimal atau belum. Kemudian itu toksisitas. Kemudian untuk efikasi bisa dari hasil uji in vivo dan uji klinik. Kemudian, jadi dari rangkaian proses pembuatan yang memenuhi kriteria CPOTB ini, ya, akan didapatkan pabrik itu akan memproduksi obat bahan alam yang memiliki efektivitas dan keamanan yang sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Nah, yang menjadi masalah adalah pada proses kontrol kualitas dari obat bahan alam. Seperti yang kita ketahui bahwa tanaman obat, dari satu tanaman obat itu bisa didapatkan ratusan senyawa metabolit sekunder. Sehingga tahapan quality control terhadap produk obat bahan alam itu sebelum dia sampai di sektor industri, tahapan quality control yang paling awal adalah di good agricultural practice. Jadi bagaimana cara menanamnya,
bagaimana kondisi tanah yang optimal agar didapatkan senyawa aktif dengan konsentrasi atau dengan kandungan yang lebih tinggi ya. Di mana dia harus ditanam. Nah, pasti beda antara tanaman tanaman obat yang ditanam di daerah yang bersih, terhindar dari polusi, dengan tanaman obat yang ditanam di daerah industri ya. Yang paling menonjol nanti adalah perbedaan kadar logam beratnya. Nah, setelah di Good Agricultural Practice ini juga diatur terkait dengan proses pemanenan ya. Jadi idealnya tanaman obat misalnya kunyit gitu ya, itu harus dipanen kapan? Pada bulan apa? Setelah tanaman ini berumur berapa bulan? Nah, itu pemanenan. Kemudian preparasi pasca panen. Apa saja yang harus dilakukan untuk menjamin hasil akhir dari panen itu memenuhi standar mutu untuk Simplisia. Kemudian setelah Good Agricultural Practice baru kita masuk ke GMP atau CPOTB ya. Nah, CPOTB di sini untuk quality controlnya bisa mulai dari hal-hal dari parameter yang paling sederhana ya, dari mikroskopis dan makroskopisnya ya. Kalau dia dalam bentuk Simplisia berarti bisa dilihat fragmen spesifiknya seperti apa ya. Kemudian kalau yang advance bisa dilihat dari profil fingerprintnya dengan kromatografi. Nah, ada beberapa regulasi BPOM terkait dengan obat tradisional. Yang pertama yaitu tentang kriteria dan tata laksana pendaftaran obat tradisional, OHT, dan fitofarmaka. Kemudian ini tentang pengawasan produk-produk impor ya. Ini tentang pemasukan obat dan makanan ke wilayah Indonesia. Kemudian peraturan Permenkes ini tentang saintifikasi jamu dalam penelitian berbasis pelayanan kesehatan. Peraturan Permenkes ini juga merupakan salah satu rangkaian untuk menjamin aspek keamanan dari penggunaan obat tradisional di Indonesia, terutama tanaman obat ya, terutama tanaman obat yang belum memiliki data dukung uji in vivo dan uji klinis. Ya, dia banyak sekali masuk di saintifikasi jamu. Jadi untuk membuat dokumentasi apakah tanaman A yang dipercaya secara turun-temurun untuk menurunkan tekanan darah itu benar-benar memiliki efek antihipertensi, dan tentunya dia harus aman digunakan dalam jangka panjang. Kemudian selain 3 peraturan tersebut ya, juga terdapat Permenkes nomor 381 ya tentang kebijakan nasional obat tradisional. Kemudian Permenkes nomor 6 tahun 2012 ini tentang usaha dan industri obat tradisional. Jadi Permenkes nomor 6 tahun 2012 ini lebih spesifik membahas tentang jenis usaha dan industri obat tradisional yang ada di Indonesia itu apa saja. Misalnya ada untuk industri ya, ada IOT atau industri obat tradisional. Kemudian ada IEBA atau industri ekstrak bahan alam. Kemudian ada IKOT, industri kecil obat tradisional. Kemudian untuk usaha ada UMET ya, usaha mikro obat tradisional. Kemudian ada usaha jamu gendong, ya, ada juga usaha jamu racikan. Ya, dan setiap jenis usaha, setiap jenis industri obat tradisional itu mereka nggak boleh sembarangan memproduksi sediaan ya. Jadi misalnya saja IKOT ya, IKOT itu tidak boleh memproduksi obat tradisional dalam bentuk tablet effervescent gitu. Yang boleh adalah IOT itu ya. Kemudian Permenkes tahun 2012 nomor 7 tentang registrasi obat tradisional. Kemudian keputusan Balai POM tahun 2004 tentang ketentuan pokok pengelompokan dan penandaan obat bahan alam.
Kemudian yang terakhir ada Peraturan BPOM nomor 12 tahun 2000, ini sudah diupdate ya. Yang paling update adalah tahun 2019 tentang persyaratan mutu obat tradisional. Ya, jadi di persyaratan mutu obat tradisional ini terdapat semua bagaimana spesifikasi produk akhir dari setiap bentuk sediaan obat tradisional. Misalnya kalau kapsul, ya, itu persyaratan keseragaman bobotnya seperti apa. Kalau tablet, persyaratan keseragaman bobotnya bagaimana. Terus kalau krim atau kalau sirup, volume terpindahkannya seperti apa. Itu ada di persyaratan mutu obat tradisional. Beberapa spesifikasi sama spesifikasi persyaratan mutu itu ada yang sama dengan conventional drug yang terdapat di Farmakope Indonesia, tapi ada juga yang berbeda, ya. Oke, kita masuk pada, tadi itu adalah regulasi dari BPOM ya, di dalam negeri, di pemerintahan di Indonesia, BPOM dan Permenkes. Kemudian ada juga regulasi terkait safety, aspek keamanan dari obat tradisional ini yang berasal dari WHO. Sebenarnya WHO di sini mereka tidak membuat peraturan teknisnya seperti yang dibuat oleh BPOM dan Kemenkes, tapi mereka membuat semacam acuan atau pedoman, ya. Misalnya pedoman bagaimana untuk mendapatkan data pharmacovigilance, ya, atau pedoman bagaimana untuk melakukan monitoring keamanan penggunaan obat bahan alam, ya. Nah, dan pedoman yang dikeluarkan oleh WHO ini biasanya berlaku di regional atau di kawasan tertentu. Jadi bisa saja pedoman monitoring penggunaan obat bahan alam di wilayah Asia Tenggara itu akan berbeda dengan di wilayah Eropa, ya, karena setiap daerah juga memiliki guideline sendiri-sendiri. Nah, apa yang peran apoteker yang bisa dilakukan untuk menjamin aspek keamanan dari penggunaan obat bahan alam ini, ya? Yang bisa kita lakukan adalah memberikan edukasi kepada masyarakat terkait apa sih sebenarnya tanaman obat atau obat bahan alam itu, gitu. Apakah benar kalau semua tanaman obat itu aman digunakan, ya, baik dalam waktu tertentu atau dalam jangka waktu panjang. Kemudian melakukan edukasi selain kepada masyarakat juga tenaga kesehatan yang lainnya, ya, karena bisa saja masyarakat itu nanyanya enggak ke apoteker, bisa saja ke dokter atau ke perawat, di mana mereka masih tidak mendapatkan materi yang spesifik terkait tanaman obat. Kemudian kalau secara spesifik sudah di apotek kita bisa melakukan KIE, ya, kepada pasien yang datang ke apotek. Kemudian KIE yang dilakukan terhadap penggunaan obat tradisional ini apa saja? Yang pertama ada assessment, kemudian ada analisis, dan ada pemberian informasi. Assessment di sini ada meliputi apa obat tradisional yang digunakan oleh pasien, ya. Kemudian sudah berapa lama pasien menggunakan, bagaimana cara penggunaannya, ada efek samping atau tidak. Kemudian selain itu juga dilakukan asesmen apakah pasien menggunakan obat tradisional bersamaan dengan konvensional drug, ya. Nah, dari hasil asesmen itu saudara bisa melakukan analisis ada interaksi atau tidak. Kemudian apakah cara penggunaan preparasinya itu sudah benar atau tidak. Kemudian dosisnya sudah tepat atau enggak. Dan waktu penggunaannya sudah benar atau tidak, ya. Kemudian KIE di sini bisa meliputi efek samping yang potensial, ya. Misalnya pasiennya menggunakan OAD dan menggunakan kapsul yang mengandung stevia, atau pasiennya menggunakan
pasiennya misalnya hipertensi, tapi dia mengkonsumsi obat batuk yang mengandung glycyrrhiza. Saudara tahu Licoraz atau glycyrrhiza itu bisa meningkatkan tekanan darah, ya. Jadi dia harus digunakan dengan perhatian pada pasien hipertensi. Bahkan pada beberapa pasien tidak boleh menggunakan obat batuk yang beberapa pasien hipertensi, ya, tidak boleh menggunakan obat batuk yang di dalamnya terdapat glycyrrhiza glabra atau Licoraz. Kemudian memberikan informasi kepada pasien tadi terkait efek samping. Kemudian kalau interaksinya bisa dicegah, nah bagaimana cara mencegah interaksi tersebut? Yang dilakukan. Kemudian kalau misalnya ada kejadian efek samping, ya, maka saudara bisa melakukan identifikasi apakah efek samping tersebut benar muncul karena pasien menggunakan obat bahan alam tersebut, atau efek sampingnya itu muncul karena kondisi klinis pasien atau karena obat konvensional yang digunakan oleh pasien, ya. Jadi kalau kategori certain itu berarti efek sampingnya itu langsung muncul saat setelah pasien mengkonsumsi obat bahan alam. Jadi misalnya misal yang paling mudah adalah pasiennya mengkonsumsi kapsul yang ternyata di dalam ramuan kapsul obat bahan alam tersebut terdapat ekstrak atau simplicia quina, ya, Quinquina rubra. Kemudian setelah mengkonsumsi kapsul tersebut pasien mengalami aritmia. Nah, padahal pasien tidak memiliki riwayat penyakit gangguan fungsi jantung, dia tidak juga memiliki riwayat penyakit hipertensi, dia tidak juga mengkonsumsi obat-obatan untuk anti aritmia, ya, seperti beta blocker atau amiodaron dan lain sebagainya. Nah, dari contoh itu bisa dipastikan pasti kejadian aritmia pada pasien adalah karena konsumsi kapsul obat bahan alam yang mengandung Quinquina rubra. Nah, bisa juga dia masuk kategori possible, ya. Possible ini bisa saja efek samping yang muncul itu bisa juga diinduksi oleh konvensional drug yang digunakan oleh pasien. Jadi misalnya pasiennya hipertensi, dia memakai amlodipin juga pagi, kemudian siangnya dia menggunakan pagi, ya, dia konsumsi amlodipin sebelum makan. Nah, tapi setelah makan itu dia ternyata mengkonsumsi Hibiscus sabdariva. Nah, dari sini kan kalau misalnya dia muncul shock hipotensi, bisa saja shock hipotensinya itu karena kombinasi tadi, ya, hibiscus dan amlodipin. Jadi dari monitoring yang dilakukan oleh apoteker tadi diharapkan bisa menentukan reaksi, apakah reaksi tersebut memang karena tanaman obatnya atau karena kondisi patofisiologi penyakit atau karena konvensional drug yang digunakan oleh pasien tersebut. Ini juga salah satu panduan untuk menentukan jenis reaksinya, ya. Tapi ini panduan yang dipakai di Eropa. Nah, apa peran masyarakat dalam menjamin aspek keamanan obat bahan alam? Yang bisa kita lakukan adalah dengan memberikan edukasi, sehingga dengan adanya edukasi itu kewaspadaan masyarakat atau awareness masyarakat terhadap penggunaan obat bahan alam itu akan lebih tinggi. Jadi masyarakat itu mulai tahu kalau ternyata tidak semua tanaman obat itu aman digunakan dalam jangka panjang. Sehingga ketika muncul efek samping itu mereka tahu apa yang harus dilakukan. Oh, ini harus lapor nih. Saya setelah mengkonsumsi teh rosella kok mendadak pusing. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, untuk pertemuan berikutnya ada tugas yang harus saudara kerjakan. Jadi tugasnya ini adalah saudara membuat video edukasi tentang penggunaan tanaman obat pada masa pandemi COVID, ya. Materi edukasinya bisa berupa data jurnal dari hasil penelitian
in silico, in vivo ataupun uji klinis ya. Uji klinis ini setahu saya ada beberapa penelitian di Wuhan itu yang mereka memberikan tanaman obat juga ya untuk pasien COVID. Nah, setelah mendapatkan data informasi jurnal tersebut, saudara melakukan analisis antara mekanisme kerja tanaman obat ya dari hasil penelitian ini dengan proses patogenesis COVID. Jadi dari analisis tersebut bisa disimpulkan, benar nggak sih tanaman ini bisa digunakan pada pasien COVID? Kemudian buatlah rekomendasi cara penggunaan tanaman obat tersebut dengan rasional dan benar ya. Kemudian, video ini bisa saudara buat dalam bentuk infografik yang berisi narasi atau penjelasan, atau bisa juga berupa karikatur. Nah, tanaman obat yang saudara kaji adalah ini, ada kunyit, temulawak, jahe, meniran, echinacea, jambu biji, seledri, jeruk purut, dan bangle. Ini tanaman obat ini sudah saya pilihkan dari beberapa tanaman yang sudah diuji in silico. Kemudian setiap kelas dibagi menjadi 3 kelompok, masing-masing kelompok membuat kajian 3 tanaman obat ini. 1, 2, 3. Kalau saudara menemukan rekomendasi tanaman obat yang lain, saya persilahkan di luar 9 tanaman obat ini. Kebetulan 9 tanaman obat ini saya ambil dari jurnal in silico yang ditulis oleh peneliti Indonesia ya. Kemudian tugasnya ini dalam bentuk video ya, di-upload di VLM ya. Kemudian untuk kuliah minggu depan itu tidak ada tatap muka, tapi saya akan membuat sesi forum di VLM yang isi sesi forum itu adalah saudara bisa memberikan tanggapan ataupun komentar terhadap video yang sudah dibuat oleh kelompok lain. Nah, itu tugas untuk minggu depan. Sekian untuk kuliah hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.